Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovi Alifam Pratama, NPM 411211000040. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Manajemen Sistem Farmasi. Presentasi saya berjudul Pengelolaan Proyek yang diambil dari modul 14. Pembahasan yang akan saya bawakan yaitu 1. Apa tujuan manajemen proyek dalam pengembangan sistem farmasi? 2. Metode apa yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelarakannya dengan tujuan bisnis perusahaan? 3. Bagaimana perusahaan dapat menilai bisnis dan sistem informasi? 4. Apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi dan bagaimana mereka dapat dikelola? Pembahasan pertama, apa tujuan manajemen proyek dalam pengembangan sistem farmasi? Proyek adalah serangkaian kegiatan terkait yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Proyek sistem farmasi mencakup pengembangan sistem farmasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau peningkatan dan penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang diterapkan. Kegiatan manajemen proyek termasuk merencanakan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengatur pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas, mengarahkan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasil. Seperti di bidang bisnis lainnya, manajemen proyek untuk sistem farmasi harus berurusan dengan 5 lingkup waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Manajemen Sistem Farmasi. Presentasi saya berjudul Pengelolaan Proyek yang diambil dari modul 14. Pembahasan yang akan saya bawakan yaitu 1. Apa tujuan manajemen proyek dalam pengembangan sistem farmasi? 2. Metode apa yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelarakannya dengan tujuan bisnis perusahaan? 3. Bagaimana perusahaan dapat menilai bisnis dan sistem informasi? 4. Apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi dan bagaimana mereka dapat dikelola? Pembahasan pertama, apa tujuan manajemen proyek dalam pengembangan sistem farmasi? Proyek adalah serangkaian kegiatan terkait yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Proyek sistem farmasi mencakup pengembangan sistem farmasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau peningkatan dan penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang diterapkan. Kegiatan manajemen proyek termasuk merencanakan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengatur pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas, mengarahkan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasil. Seperti di bidang bisnis lainnya, manajemen proyek untuk sistem farmasi harus berurusan dengan 5 lingkup waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Perubahan pada piutang, manufaktur, distribusi, atau sistem pengendalian persediaan terkait. Manajemen proyek mendefinisikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses dan harus memastikan bahwa ruang lingkup proyek tidak meluas melampaui apa yang semula dimaksudkan. Kedua, waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Manajemen proyek biasanya menetapkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan komponen utama proyek. Masing-masing komponen ini selanjutnya dipecah menjadi kegiatan dan tugas. Manajemen proyek mencoba menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Yang ketiga, biaya.
didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan suatu proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Biaya proyek sistem informasi juga mencakup biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan ruang kerja. Manajemen proyek mengembangkan anggaran untuk proyek dan memantau pengeluaran proyek yang sedang berlangsung. Yang keempat, kualitas adalah indikator berapa baik hasil akhir suatu proyek memenuhi tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Kualitas proyek sistem informasi biasanya bermuara pada peningkatan kinerja. Selanjutnya yang kelima, resiko. Resiko mengacu pada potensi masalah yang akan mengancam keberhasilan proyek. Masalah potensial ini dapat mencegah proyek mencapai tujuannya dengan meningkatkan waktu dan biaya, menurunkan kualitas keluaran proyek, atau mencegah proyek selesai sama sekali. Selanjutnya yang kedua, metode apa yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelaraskannya dengan tujuan bisnis perusahaan. Di sini terdapat functional organization. Pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarahan sistem informasi. Grup perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk membangunkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Seringkali kelompok ini akan mengembangkan ukuran objektif kinerja perusahaan yang disebut indikator kinerja utama. Hal tersebut pernah dibahas pada bab kedua. Dan selanjutnya, setiap tingkat manajemen dalam hierarki bertanggung jawab atas aspek spesifikasi dari proyek sistem informasi, dan struktur ini membantu memberikan prioritas pada proyek sistem informasi yang paling penting bagi organisasi, dan memilih untuk mendukung proyek teknik informasi yang dapat membuat peningkatan substansial dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama. Indikator kinerja ini ditinjau dan didiskusikan oleh Dewan Direksi Perusahaan. Komite pengarah sistem informasi adalah grup manajemen senior dengan tanggung jawab untuk pengembangan dan pengoperasian dalam sistem informasi. Dari kepala manajemen atau departemen baik dari penggunaan akhir dan area sistem informasi. Komite pengarah peninjau dan menyetujui rencana untuk sistem di semua divisi. Berusaha untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan sistem dan kadang-kadang terlibat dalam memilih proyek sistem informasi tertentu. Kelompok ini juga memiliki kesadaran yang tajam terhadap indikator kinerja utama yang diputuskan oleh manajer tingkat yang lebih tinggi dan dewan direksi. Dalam tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer penggunaan akhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi proyek sistem informasi tertentu. Tim proyek bertanggung jawab langsung untuk proyek sistem individu. Dalam kasus ini terdiri dari analisis sistem, spesialis dari area bisnis penggunaan akhir yang relevan, penggunaan aplikasi, dan mungkin spesialis basis data. Campuran keterampilan dan ukuran tim proyek bergantung kepada sifat spesifik dari solusi sistem. Untuk mengumpulkan proyek sistem ke rencana bisnis, untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling banyak, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis mereka secara keseluruhan dan di mana sistem strategis dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana. Sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan, alasan keadaan sistem saat ini, perkembangan baru yang diperlukan dipertimbangkan, strategi pengelolaan, rencana implementasi, dan anggaran. Selanjutnya terdapat rencana
sistem informasi yang berguna bagi perkembangan perusahaan. Rencana tersebut berisi pernyataan tujuan perusahaan dan menentukan bagaimana teknologi informasi akan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Laporan menunjukkan bagaimana tujuan umum akan dicapai oleh proyek sistem tertentu. Ini mengidentifikasikan tanggal target spesifik dan tonggak yang dapat digunakan kemudian untuk mengevaluasi kemajuan rencana dalam hal berapa banyak tujuan yang benar-benar dicapai dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam rencana. Rencana tersebut menunjukkan keputusan manajemen utama, teknologi, dan perubahan organisasi yang diperlukan bagi pengembangan sistem informasi. Untuk merencanakan secara efektif, perusahaan perlu menginventarisasi dan Untuk merencanakan secara efektif, perusahaan perlu menginventarisasi dan mendokumentasikan aplikasi sistem informasi mereka, komponen infrastruktur teknologi informasi, dan persyaratan informasi jangka panjang dan pendek. Untuk proyek-proyek di mana manfaat melibatkan peningkatan pengambilan keputusan, manajer harus mencoba mengidentifikasikan perbaikan keputusan yang akan memberikan nilai tambahan terbesar bagi perusahaan. Pada saat itu, mereka kemudian harus mengembangkan seperangkat metrik untuk mengukur nilai informasi yang lebih besar, waktu dan tepat tentang hasil keputusan. Dalam semua hal yang telah dianalisis, ada satu hal yang paling penting untuk dianalisis, yaitu analisis portofolio. Setelah analisis strategis telah menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio menginventarisasi semua proyek dan aset sistem informasi organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Portofolio inventasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan. Serupa dengan portofolio keuangan, proyek sistem informasi membawa serangkaian risiko dan manfaatnya sendiri. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko proyek sistem yaitu perusahaan akan mencoba meningkatkan pengembalian portofolio aset teknologi informasi mereka dengan menyeimbangkan risiko dan pengembalian dari investasi sistem tersebut. Meskipun tidak ada profil ideal untuk semua perusahaan, industri pada saat itu sangat padat informasi. Misalnya, keuangan harus memiliki beberapa proyek beresiko tinggi dan bermanfaat tinggi untuk memastikan bahwa mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi. Perusahaan di industri atau non-intensif informasi harus fokus pada proyek dengan manfaat tinggi dan berisiko rendah. Yang paling diinginkan tentu saja adalah sistem dengan manfaat tinggi dan risiko yang sangat kecil. Ini menyajikan pengembalian awal dan risiko rendah. Kedua manfaat tinggi ke sistem berisiko tinggi harus diperiksa. Manfaat rendah sistem berisiko tinggi harus benar-benar dihindari, dan manfaat rendah harus semua hal diteliti dengan seksama, agar sistem berisiko rendah harus diperiksa ulang untuk kemungkinan yang sangat kecil dalam merugikan perusahaan. Selanjutnya, menggunakan metode model SCORE. Model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot ke berbagai fitur sistem informasi dan kemudian menghitung total bobot. Dalam perusahaan harus memutuskan di antara dua sistem perencanaan sumber daya perusahaan, ERP alternatif,
Kolom pertama mencantumkan kriteria yang akan digunakan pengambil keputusan dalam mengevaluasi sistem. Kriteria ini biasanya merupakan hasil dari diskusi panjang di antara kelompok pengambilan keputusan. Seringkali hasil yang paling penting dari model penilaian bukanlah skor, tetapi kesepakatan tentang kriteria yang digunakan untuk menilai suatu sistem. Menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat mementingkan kemampuan untuk memproses pesanan penjualan, manajemen persediaan, dan gudang penyimpanan. Kolom kedua pada tabel yang telah disediakan. Menjadi pembahasan ketiga, bagaimana perusahaan dapat menilai bisnis dari sistem informasi. Di sini banyak metode yang dapat dilakukan untuk menilai bisnis dari sistem informasi. Salah satunya adalah metode biaya yang dapat kita lihat dari segi manfaatnya, yaitu manfaat nyata dapat diukur dan diberi nilai moneter, sedangkan manfaat tidak terwujud seperti layanan pelanggan yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal tersebut tidak dapat segera diukur, tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Tidak hanya hal itu, sistem transaksi dan administrasi yang menggantikan tenaga kerja dan menghemat ruang selalu menghasilkan manfaat yang lebih besar dan yang lebih terukur dari kenyataannya daripada sistem informasi manajemen. Metode lainnya yaitu penganggaran modal. Untuk sistem informasi, dalam metode ini, untuk menentukan manfaat proyek tertentu, Anda harus menghitung semua biayanya dan semua manfaatnya. Model penganggaran modal adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi dalam proyek investasi modal dalam jangka panjang. Metode penganggaran modal bergantung pada ukuran arus kas masuk dan keluarnya dari perusahaan. Proyek modal menghasilkan arus kas tersebut. Biaya investasi untuk proyek sistem informasi merupakan arus kas keluar langsung yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Pada tahun-tahun berikutnya, investasi tersebut dapat menimbulkan tambahan arus dan uang kas keluar yang akan diimbangi dengan arus kas masuk yang dihasilkan dari investasi tersebut. Arus kas masuk berupa peningkatan penjualan lebih banyak produk, dan dalam tabel pembiayaan terdapat manfaat-manfaat yang berguna untuk sistem informasi. Metode pembiayaan yang akan diisi oleh perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, jasa, dan personil. Semua itu akan bermanfaat bagi sistem informasi, yaitu manfaatnya peningkatan produktivitas, biaya operasional yang lebih rendah, pengurangan tenaga kerja, biaya komputer yang lebih rendah, menurunkan biaya vendor luar, biaya administrasi dan profesional yang lebih rendah, mengurangi tingkat pertumbuhan biaya, mengurangi biaya fasilitas, dan manfaat lainnya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi dan bagaimana mereka dapat dikelola. Dalam sistem informasi, berbeda secara dramatis dalam ukuran, ruang lingkup, tingkat kerumitan, dan komponen organisasi dan teknis. Beberapa proyek pengembangan sistem lebih kemungkinan menciptakan masalah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya atau mengalami penundaan karena mereka menghasilkan tingkat risiko yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka lihat. Tingkat risiko proyek dipengaruhi oleh Selanjutnya saya akan membahas pembahasan terakhir, yaitu apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi dan bagaimana mereka dapat dikelola.
Sistem informasi berbeda secara dramatis dalam ukuran, ruang lingkup, tingkat kerumitan, dan komponen organisasi dan teknis. Beberapa proyek pengembangan sistem lebih kemungkinan menciptakan masalah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya atau mengalami penundaan karena mereka menghasilkan tingkat resiko yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tingkat resiko proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat keahlian teknis staf sistem informasi dan tim proyek. Dalam hal tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu proyek tersebut. Yang pertama, ukuran proyek. Semakin besar proyek, seperti yang ditunjukkan oleh dolar yang dikeluarkan ukuran staf pelaksana, waktu yang dialokasikan untuk implementasi dan jumlah unit organisasi yang terpengaruh, semakin besar resikonya. Proyek sistem berskala sangat besar memiliki tingkat Proyek berskala sangat besar memiliki tingkat kegagalan 50 hingga 75% lebih tinggi daripada proyek lain, karena proyek semacam itu rumit dan sulit dikendalikan. Kompleksitas organisasi sistem, beberapa banyak unit dan grup yang menggunakannya, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap proses bisnis. Berkontribusi pada kompleksitas proyek sistem skala besar seperti halnya karakteristik teknis, seperti jumlah baris kode, program, panjang proyek, dan anggaran. Selain itu, ada beberapa teknik yang dapat diandalkan untuk memperkirakan waktu dan biaya untuk mengembangkan sistem informasi skala besar. Selanjutnya, struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada yang lain. Persyaratan mereka jelas dan lugas, sehingga keluaran dan proses dapat dengan mudah ditentukan. Sang pengguna tahu persis apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan sistem. Hampir tidak ada kemungkinan penggunaan berubah pikiran. Proyek semacam itu memiliki resiko yang jauh lebih rendah daripada proyek dengan persyaratan yang relatif dan terdefinisi, lancar, dan terus berubah, dengan keluaran yang tidak dapat diperbaiki dengan mudah karena tunduk pada ide-ide penggunaan yang berubah, atau dengan penggunaan yang tidak dapat menyetujui apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, pengalaman dengan teknologi. Risiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Jika tim tidak terbiasa dengan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, atau sistem manajemen basis data yang diusulkan untuk proyek, kemungkinan besar proyek akan mengalami masalah teknis atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan. Karena kebutuhan untuk menguasai keterampilan baru itu sangat penting dalam menguasai teknologi. Meskipun kesulitan teknologi merupakan salah satu faktor risiko dalam proyek sistem informasi, faktor lainnya terutama organisasi yang berhubungan dengan kompleksitas persyaratan informasi, ruang lingkup proyek, dan beberapa banyak bagian organisasi yang akan terpengaruh oleh sistem informasi baru. Selanjutnya, manajemen perubahan dan konsep implementasi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam perubahan sistem informasi yang memiliki dampak perilaku dan organisasi yang kuat. Perubahan cara informasi didefinisikan, diakses, dan digunakan untuk mengelola sumber daya organisasi, seringkali mengarah pada distribusi otoritas dan kekuasaan baru. Perubahan organisasi internal ini melahirkan perlawanan dan oposisi dan dapat menyebabkan matinya sistem yang sebenarnya baik. Persentase yang sangat besar dari proyek sistem informasi tersandung karena proses perubahan organisasi di sekitar pembangunan sistem tidak ditangani dengan benar. Pembangunan sistem yang sukses membutuhkan manajemen perubahan yang hati-hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada modul 14 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf juga. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.